Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Uswa hari ini. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya agar lebih semangat, kita kobarkan semangat nasionalisme kita dulu. Seperti biasanya, hari ini kita mengobarkan semangat nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka. Nah, semoga dengan menyanyikan lagu tadi kita semakin semangat nggih dalam mengikuti pembelajaran hari ini khususnya. Nah, anak-anak jangan lupa karena ini masa pandemi selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemana-mana bawa hand sanitizer, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan memakai masker. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tentang sumber energi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengetahui tentang macam-macam sumber energi dan khususnya adalah sumber energi yang terbesar di bumi yaitu energi matahari. Baik, langsung saja kalian simak penjelasan dari Bu Uswa berikut ya. Silahkan saksikan dan boleh menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Mari silahkan diperhatikan. Macam-macam sumber energi. Nah, energi yang pertama adalah energi matahari, energi air, energi angin, dan energi listrik, dan yang terakhir adalah minyak bumi. Kemudian, yang pertama kita bahas matahari dulu. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Kemudian, matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di muka bumi. Matahari membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis sendiri merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Matahari juga bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan benda basah seperti baju ataupun
Nah, di sini sudah digambarkan nggih, ada mengeringkan baju dan juga mengeringkan ikan asin dengan cara dijemur. Kemudian selain itu matahari juga membantu proses pembuatan garam. Ini terjadi di daerah sekitar pantai. Di situ nggih, itu di pinggir pantai. eh, Tercantum proses-proses bagaimana pembuatan garam dari mulai dijemur sampai dengan panennya. Matahari juga dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit listrik yang disebut dengan panel surya. Kemudian matahari juga membantu pembentukan vitamin D. Ini bisa kita lakukan dengan berjemur di waktu pagi sekitar jam 10. Bisa juga saat berjemur kita sekalian melakukan olahraga. Nah, ini bisa membuat kita sehat ya. Kemudian kita lanjutkan membahas tentang energi air. Tentunya anak-anak tahu air itu seperti apa karena pasti setiap hari sudah tidak asing dan selalu menggunakan air di aktivitas sehari-harinya. Tentunya semuanya sudah tahu nggih air. Yang pertama, air bisa membantu mengairi sawah dengan cara irigasi, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mencuci piring, memasak, dan mandi, serta air merupakan sumber air minum bagi makhluk hidup termasuk kita manusia dan juga sumber energi listrik. Kemudian yang berikutnya ada sumber energi angin. Tentunya anak-anak juga sudah tidak asing nggih, kalau angin ini bisa membantu mengeringkan pakaian. Selain matahari juga angin membantu. Kemudian membantu nelayan menggerakkan perahu layar. Angin juga sebagai sumber energi listrik. Kalau di daerah pantai anak-anak sering melihat baling-baling ya. Jadi angin ini menggerakkan baling-baling kemudian menghasilkan listrik. Kemudian yang berikutnya adalah sumber energi listrik. Ini juga setiap hari anak-anak sudah tidak asing dengan sumber energi listrik karena setiap hari pasti menggunakannya. Yang pertama, bisa membantu aktivitas sehari-hari seperti menyetrika, menonton TV, memasak juga, dan aktivitas lain sebagainya. Bahkan ada AC, ada kipas angin, kalau tidak ada listrik pun tidak akan berfungsi. Kemudian yang berikutnya selain listrik tadi, tentunya kalian tahu nggih manfaat energi listrik selain yang disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir di sini ada sumber energi dari minyak bumi. Nah, ini yang mungkin tidak di semua tempat ada. Jadi sumber energi ini tidak semua atau tidak semua wilayah terdapat sumber energi ini. Artinya sumber energi minyak bumi tidak tersebar secara merata di daerah Indonesia. Jadi ada yang daerah tersebut memiliki, tapi ada juga yang tidak. Nah, fungsi dari sumber energi minyak bumi ini yang pertama adalah bahan bakar kendaraan. Dari mulai kendaraan roda 2, roda 4 maupun
kendaraan di udara seperti pesawat memakai aftur ataupun kapal nggih atau perahu. Nah, berdasarkan video yang sudah kalian saksikan tadi, penjelasan tadi, kalian bisa tahu bahwa energi itu merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Jadi nggak cuma manusia aja, tapi hewan dan tumbuhan pun juga memerlukan energi. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang energi matahari dulu. Nah, seperti yang kita tahu, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Nah, kalian silahkan mengamati gambar ini. Nah, gambar ini ada di buku tema kalian, di buku tema 2, subtema 1, halaman 1. Gambar apa ini? Silahkan diamati. Nah, ini tidak berbeda jauh dengan matahari ya. Nah, setelah kalian mengamati, kalian kan sudah menyiapkan buku kalian masing-masing. Silahkan kalian jawab soal yang ada di halaman 2 tentang apa yang diceritakan pada gambar tersebut. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Nah, kemudian jelaskan alasanmu. Silahkan soal-soal ini dijawab dan nanti silahkan dikirim melalui WA Group atau Google Classroom ya jawabannya. Baik, setelah ini kalian lanjut di buku tema. Masih di buku tema 2 tentang matahari. Di sini ada bacaan tentang kisah alisi biji energi. Nah, mari kita membaca bersama-sama nggih. Bu Guru akan membacakan dan kalian semua silahkan menyimak dengan seksama. Kisah alisi biji energi. Aku alisi biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, berdasarkan bacaan tadi yang sudah kalian simak, silahkan kalian temukan. Nah, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran yang ada di gambar tersebut. Nah, peta pikiran itu silahkan kalian buat secara menarik, nggak harus kotak-kotak seperti itu, tapi bisa lingkaran, segitiga, atau dibentuk sesuai keinginan kalian. Silahkan peta pikiran tersebut disusun dengan sebaik dan sebagus mungkin. Nanti seperti biasa, jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkannya melalui WA Group maupun melalui Google Classroom seperti biasanya. Nah, silahkan dikerjakan di rumah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Semoga dengan mengetahui berbagai macam sumber energi, kalian bisa memanfaatkan sumber energi tersebut dengan baik dan benar. Bisa menjaganya agar tetap lestari dan juga tidak tercemar, rusak, ataupun cepat habis. Nah, jangan lupa selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Terima kasih banyak. Sekian dari Bu Uswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.